Nah, teman-teman, di sini siapa yang hobinya naik gunung nih? Coba cung. Jadi, kisah horor kali ini benar-benar dialami oleh rekan kita ya yang lagi mendaki gunung. Sebetulnya kan emang si pertama teman aku yang cewek itu kan emang nggak ada pengalaman sama sekali ya naik gunung, karena emang vibes-nya itu ingin kayak Firsa Besari kayak gitu ya, yang naik gunung kayak gitu. Pingin banget lah, diajakin lah sama temennya bahwa emang janjian yuk kalau kamu misalkan mau naik gunung ayo bareng-bareng kita hewan bareng, cuman janjiin jam 9 katanya, karena emang berangkat itu pakai truk. Cuman teman aku ini qadarullah kan datangnya itu agak telat gitu ya, sampai akhirnya memutuskan di tempat titik temu diem karena emang udah kelewat gitu ya. Siapa tahu gitu nantinya itu bakal ada rombongan lain gitu ya yang mau muter balik, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah, datanglah ya teman yang lain karena emang kebetulan juga ingin banget gitu ya naik ke gunung. Nah, akhirnya mereka berdua pun saling tunggu-tunggu. Ada lah ya satu temannya itu yang cowok, dan emang si temannya itu yang cowok itu emang udah katanya sering naik ke gunung ini, dan alhasil ini gitu ya, ingin mau nggak biar aku antar katanya gitu. Cuman yaudah karena mereka percaya gitu ya, karena emang udah terbiasa juga, karena emang si teman yang cowok ini tuh katanya emang aktivis kayak gitulah, emang sering juga mendaki gunung sama rekan-rekan yang lainnya. Akhirnya percaya lah ya, sampai di jam 8 pagi itu mereka berangkat ke Gunung Hijau. Nah, sebetulnya kan emang karena perjalanannya itu dekat, cuma 1 jam itu, akhirnya mereka jalan kaki ya, karena emang kata si temannya itu katanya udah kita melewat pemukiman warga, karena emang pemukiman ini pun katanya jalur alternatif lebih cepat ke tempat gunung campnya kayak gitu ya, jadi biar bisa nyusul teman-teman yang lainnya. Tapi setelah di perjalanan kan kayak si teman si ceweknya aku itu kayak ada perasaan gak enak gitu ya. Yaudahlah kita pulang aja, nggak jadi aja gitu. Oh, kenapa? Kan katanya tadi itu benar-benar hype ingin naik gunung, tapi kenapa sekarang itu benar-benar nggak mau? Yaudah nggak enak perasaan kayak gimana? Akhirnya mereka berdua pun membujuk lah ya, biar si teman ini pun jadi ikut, karena emang udah tanggung gitu ya, udah mau jalan. Sampai akhirnya yaudah fix deal ya. Nah, karena emang jalan-jalan itu rame, hahaha hihi, karena kan oh iya betul, karena emang lewat perumahan warga katanya, jadi ya nggak akan mungkin nggak ada apa-apa ya. Cuman makin lama kok kayak perasaan nggak enak gitu si teman aku itu ya, perasaan nggak enak kok. Nanya ke si teman yang cowoknya itu, Don, bener nggak sih ini lewat jalan sini? Nggak ngejawab dia, kayak kering-kering. Bener nggak sih perasaan dari tadi kita udah jalan tapi nggak sampai katanya deket, karena emang makin kesini si perumahan warga itu kan semakin jauh, makin sepi kayak gitu ya, makin nggak enak gitu perasaan kok. Bener nggak sih? Sampai akhirnya kan si teman ini memutuskan mau pulang. Udah kita putar balik aja. Cuman di situ kan si Don itu langsung ngambek ya, nggak boleh cina. Yaudah ikut jalan aja, nggak boleh mutar balik kayak gitu. Terbalik itu kalau di gunung itu pantangan, nggak boleh kayak gitu. Sampai akhirnya debat cekcok, sampainya ya udah pokoknya ikutin aja, percaya. Yaudah akhirnya mereka berdua, si teman aku yang cewek ini ngikutin lah ya teman yang cowoknya, karena emang mereka itu percaya. Cuman makin kesini kok makin aneh kayak gitu. Pokoknya si Don itu bilang, pokoknya kalian jangan pernah nengok ke belakang katanya. Kan contoh di situ agak ini juga ya, agak serem, agak gimana gitu ya. Udah ini memutuskan. Nah, pas udah mulai masuk hutan dong, mereka itu kayak ngedengar suara germisik air kayak gitu, langsung kan seneng ya, mungkin ada yang camp kayak gimana kayak gitu ya. Sampai akhirnya mengikuti sumber airnya, ternyata dong si airnya itu nggak mengalir teman-teman, airnya itu bener-bener tenang. Kok aneh, air dari tadi ada suara rincik air, terus kayak ada suara ngedengar anak-anak main teman-teman. Ternyata pas ketemu sama sumber airnya, ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Airnya pun tenang kayak gitu, kayak benar-benar aneh gitu, kayak lebih ke kayak genangan air kayak gitu. Cuman pas di situ anehnya itu kayak di dasar air itu banyak ikan-ikan yang mati teman-teman. Kan harusnya logikanya gitu ya, kalau ikan mati kan harusnya mengambang di atas ya rata-rata ya, tapi ini mah matinya itu benar-benar di bawah. Anehnya itu ya. Cuman karena akhirnya memutuskan yaudah jalan aja, jangan pedulikan apa-apa, cina sambil zikrullah aja. Nah, si temen ceweknya ini keseleo dong, ada aja guys, karena kan udah bener-bener mencekam, keseleo, sakit sampai nangis ingin pulang. Akhirnya yaudah dibopong, diurut dulu biar nggak terlalu sakit, karena pertengahan jalan itu bener-bener aneh banget. Karena kan emang awalnya itu mereka itu lewat jalur alternatif ya, biar ke pemukiman tadinya biar cepet, tapi alhasil
kok makin sini makin jauh, makin ada aneh-aneh aja. Dan emang si teman cewek aku itu udah bilang ini bener-bener gak kesasar Don, katanya kayak gitu. Nah sampai akhirnya setelah semua dinetralkan gitu ya, kan emang untungnya si Don itu orangnya kan humoris gitu ya, jadi bisa membawa suasana biar nggak terlalu takut dan tegang aja. Nah sampai akhirnya nemu lah ya pohon gede, pohon rindang, ada anak-anak kecil 3 orang lagi main ucang angge kayak gitu ya, lagi main-main terus. Nah nanya kan, kemarin aku tuh bingung kok ada anak kecil di gunung, mereka kemana? Nanya lah ya si Don itu ya, nanya, tahu nggak kalau misalkan arah ke jalan Gunung Hijau itu kemana katanya. Cuman ketiga orang itu malah, ketika bocil itu mereka ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa, ngetawain, terus ditanya nggak bener lah, mungkin kenapa sih bocil-bocil ini kayak gitu, nunjuk aja ke arah sana ya, nunjuk sambil ketawa-ketawa gitu ya. Sampai ya udahlah, memutuskan akhirnya ya udah makasih ya ada ya, sama yang ketiga orang ini sama teman aku itu ya. Pas makasih terus bilang si salah satu si bocil-bocil yang lagi main-main di atas pohon teh, hati-hati ya kak, jangan kesasar lagi, bilang kayak gitu teman-teman. Nah kan karena teman aku itu penasaran ya, karena yang jaraknya itu nggak terlalu lama, 5 menit ya, 5 menit mah pasti masih kelihatan ya. Pas noleh ke belakang dong, anak-anak kecil itu nggak ada teman-teman. Jadi yang ketiga anak kecil itu apa teman-teman, bingung ya. Tapi disuruh lah ya kata anak-anak kecil itu ke arah sana. Sampai akhirnya jalan-jalan terus, udah sampai jam 1 siang masih nggak nemu-nemu. Masa perjalanan 4 jam nggak ketemu katanya. Sampai menggerutu gitu ya teman aku yang cewek itu ke si cowok, kamu bisa nunjukin jalan nggak sih, sebetulnya pernah kesini nggak sih? Nah si Don itu sebetulnya bingung, udah keringat dingin. Aku sering kesini, cuman jujur ya, baru dia di situ ngaku jujur ya, aku ini baru kali ini cina kayak bingung, kayak jalannya itu kayak beda, kayak tersesat katanya kayak gitu. Sampai akhirnya udah hopeless, putus alasan, adalah nenek-nenek kayak gitu, nenek-nenek yang ngarit kayak gitu lagi ya, biasa ngarit air, ngarit rumput gitu ya, kayak buat pakan ternaknya. Nanya, permisi nek, saya mau ke Gunung Hijau, arahnya kemana ya? Tiba-tiba si neneknya itu marah-marah, kalian ngapain cina di sini? Kalian nggak harusnya di sini, katanya gitu, kata neneknya. Sambil nggak tahu ngomong apa, katanya kayak ngomong bukan gaya bahasa Jawa kuno kayak gitulah ya, ngomong gitu nggak ngerti. Maaf nih cina, kita mau pulang, mau ini, kalian untung cina ketemu di sini. Kalau lebih melewati batas dari sini, kalian nggak akan bisa pulang. Apalagi kalau misalkan udah lewat maghrib, kalian bakal selamanya di sini. Bayangin, langsung di ngomongin kayak gitu kan, bingung ya, sontak kaget. Udah yang satu orang udah terus nangis ya. Sampai akhirnya, nih tolong dong, kita mau ke arah pulang, kemana, bisa bantu nggak? Dia kan sambil nangis-nangis, sambil mohon, si nenek itu ngasungin, pokoknya cenah, kalian harus cepet-cepet ke arah hutan yang sana. Pokoknya nunjukin ke sana. Emang si hutannya itu benar-benar kayak angka dan emang gelap banget. Karena emang agak kerentas nggak percaya juga kan. Ya udah, gimana kalau misalkan nenek antar kita ke arah sana? Cuma kita bersedia kok bantuin nenek ngarit-ngarit rumput, katanya kayak gitu ya. Cuman pas dipikir-pikir si nenek jadi marah. Buruan pergi sekarang juga sambil lari sebelum azan maghrib. Kan sontak yang cowok itu, nek ini kan masih duhur ya, masih duhur, masih jam 1-an kayak gitu kalau nggak maghrib. Dia si nenek itu marah-marah lagi, kalau kalian nggak pergi sekarang, kalian bakal selamanya di sini. Kayaknya karena kan yang cewek teman aku tuh, udah ayo dong cepet-cepetan. Tapi akhirnya lari ke hutan itu, takut juga. Nah pas keluar dari hutan itu, alhamdulillahnya tiba-tiba jalan kayak jalan bukan di gunung ya, kayak jalan rame-rame, ada angkot, ada apa kayak gitu. Pas mereka keluar, azan maghrib dong, Allahu Akbar kayak gitu ya. Alhamdulillah azan maghrib dong. Cuman di situ bingung ya, bukannya tadi itu pas dia nanya ke nenek itu baru jam 1 siang, tapi anehnya lagi dong, pas ngeliat jam tangan ternyata menunjukkan udah jam 6.15 teman-teman, udah maghrib. Nah lihat di jam HP juga udah lobet, aneh banget. Sebetulnya mereka itu pergi berapa lama kayak gitu, 3 orang. Sampai akhirnya ada kayak ya yang mau sholat di masjid lah ya, nanya, Pak maaf ini kita ada di mana ya, kita mau ke gunung ini. Karena kan mikir ya yang mau sholat juga. Yaudah mereka bertiga teh akhirnya dibawa ke masjid lah ya, suruh bersih apa. Nah
udah beres sholat, ditanya lah ya sama ustadz sama itu teh, sebetulnya adik-adik itu habis dari mana, katanya kayak gitu. Itu cina baju juga sampai compang-camping, ini kayak bener-bener nggak mandi, terus banyak goresan luka kayak gitu. Kan gak nyadar ya teman-teman kita itu pas dilihat ternyata betul dong, ini bener-bener sarobek, baju sarobek, ini banyak cakaran kayak gitu. Pas ditanya, Pak ini sebetulnya di mana, ternyata jauh dari estimasi pendakian. Jadi kayak gitu. Jadi kan bilangnya pendakian itu jam 10 ya, mendaki itu jam 8 kan. Cuman karena emang tersesat sampai akhirnya jam 1, ternyata si 3 orang itu udah hilang 3 hari, teman-teman. Karena kan emang pas ke kepolisian pun nggak percaya, kepolisian disangkanya itu orang hilang atau orang yang di gimana gitu ya, lupa ingatan. Cuman mereka benar-benar mengakui bahwa mereka itu tadinya mau ke Gunung Hijau, teman-teman. Nah cuman nggak tahu kenapa jadi kayak tersesat kayak gitu, sampai akhirnya sama dimakan dulu, makin apa, sholat dulu, alhamdulillah semuanya bersyukur, kemudian dianterin lah ke rumah masing-masing sama polisi. Yang gak masuk akalnya tuh mereka sampai bisa hilang 3 hari kayak gitu, teman-teman. Bener-bener di luar pikiran kayak gitu. Dan alhamdulillahnya untung, gue inget ya, untung tadi ketemu sama bocah-bocah yang 3 orang itu dan sama nenek-nenek yang nunjukin jalan keluar kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini, gimana tentang 3 orang pendaki yang ya tersesat lah ya, intinya itu tersesat dari hutan. Tadinya itu kan mau mendaki bareng, camping bareng, sampai akhirnya memutuskan ke jalur alternatif dan ternyata tersesat. Dan tahu nggak sih teman-teman bahwa emang si Doni ini bilang jangan putar balik dan terus melaju, karena emang si Doni itu udah tadi itu pas awal-awal masuk ke desa itu, pas mau keluar keramaian, udah ngeliat sosok katanya cowok jangkung bodak besar katanya, sambil nunjuk-nunjuk ke arah mereka bertiga. Sementara kan si Doni takut ya, yaudah kalian bertiga kan, makanya tadi itu si Doni marah ya, jangan putar balik, terus aja lurus katanya kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang juga mereka selamat kayak gitu, dan emang mereka jadi kayak trauma gitulah untuk mendaki gunung. Sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini, gimana, serem gak tuh? Pokoknya bagi teman-teman yang punya cerita serem, tulis di kolom komentar ya, nanti Mbah Imut ini bakal bacain. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan cerita horor di ceritanya serem. See you next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.